China dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana China dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut.
Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volgeneber yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO.
Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley.
Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh
musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Dnepr. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal.
Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volgenebel yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak
awak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Givosdika, dan Akatsia, serta Howitzer D-20 juga dihancurkan.
Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang.
Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia.
Dengan Volga-Nepal ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Nepal yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak
awak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Givosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan.
Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspet, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut.
Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka.
Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow. Sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia.
Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada.
Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar $8 miliar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabatspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow. Sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow. Sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga, Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Givosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia.
Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada.
Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelensky di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan, dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspet, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar $8 miliar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga, Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Givosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar $8 miliar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow. Sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander-K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Di
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Dnepr. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow. Sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspet, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan.
Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengacak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut. Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan Cina dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik Cina maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina.
Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar $8 miliar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnipro dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnipro. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas.
Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara.
Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai. Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia.
Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis, prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari Cina pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari Cina pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama.
Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing. Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev
Tu-22M dan 2 pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Dnepr. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada 1 korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat 2 pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara 2 anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat 2 pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan 2 pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan, dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikel di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan, dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspet, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 macan tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Neper. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Neper ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Neper yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada satu korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, satu orang tewas dan satu lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam, Angkatan Udara Kerajaan Inggris bahkan hingga 2 kali mengerahkan jet tempur. Hal itu dilakukan untuk mencegat pesawat Rusia yang terbang di dekat wilayah udara NATO. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jet tempur RAF Typhoon yang berbasis di Estonia dan pesawat tempur Gripen Swedia bergegas mencegat pesawat pengintai Rusia Tu-20 dan jet tempur Su-27. Dua pesawat Rusia tersebut terbang di dekat wilayah udara NATO serta Swedia. Dikutip dari Kompas.com, kemudian pada Jumat 9 Juni 2023, Typhoon dikerahkan lagi untuk mencegat dua pesawat angkut Rusia yang terbang ke selatan dari daratan Rusia menuju ke Kaliningrad. Lokasi tersebut merupakan wilayah eksklav Rusia yang terjepit di antara dua anggota NATO, yakni Polandia dan Lituania. Jet tempur Typhoon kemudian ditugaskan lagi untuk mencegat dua pesawat pembom Tupolev Tu-22M dan dua pesawat tempur Su-30 yang juga terbang ke selatan dari daratan Rusia di atas Teluk Finlandia dan Laut Baltik.
Hingga kini Rusia terus melakukan serangan terhadap musuhnya. Terkini Rusia melakukan serangan rudal dengan kekuatan maksimum di pangkalan udara MiG-29 Ukraina. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 9 Juni malam hingga Sabtu 10 Juni 2023. Berdasarkan keterangan pers Angkatan Udara Ukraina, Rusia menyerang pangkalan dengan 8 rudal berbasis darat, kemudian menyerang menggunakan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai Laut Azov. Sejumlah rudal dan drone kala itu diarahkan ke tujuan sasaran, yakni ke wilayah Odessa dan Kharkiv. Menurut informan militer, sekira tercatat 2 ledakan dahsyat pada pukul 3:39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Imbas kejadian tersebut dilaporkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Seperti diketahui, Rusia menggunakan rudal Iskander-K. Adapun rudal tersebut merupakan rudal jelajah low observable yang akurat dan cukup sulit untuk dicegat. Rudal tersebut memiliki kecepatan yang lambat dan cocok untuk menghancurkan target seperti penyimpanan bawah tanah. Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dan Iran semakin lengket bak perangko. Bagaimana tidak, Rusia saat ini tengah memperdalam kerjasama pertahanannya dengan Iran. Terlebih, Moskow juga telah menerima ratusan drone untuk melakukan serangan ke Ukraina. Seperti diketahui, drone tersebut diproduksi oleh Iran, kemudian dikirim dengan melintasi Laut Kaspia. Rupanya drone yang dipasok Iran sudah pernah digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan meneror para penduduk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, yakni John Kirby. Dilansir dari voaindonesia.com, John Kirby mengaku prihatin lantaran Rusia menerima drone dari Iran. Pasalnya hal tersebut cukup berbahaya bagi pertahanan udara Ukraina. Lebih lanjut, Kirby mengatakan bahwa transfer drone merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yakni menurutnya drone buatan Iran yang dipasok untuk Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 tentang kesepakatan nuklir Iran. Atas hal tersebut, Kirby menyebut Amerika Serikat akan berupaya meminta pertanggungjawaban dari kedua negara. Dikabarkan pasukan Rusia melumpuhkan sekira 60 tentara Ukraina di wilayah Krasy Liman dan depot amunisi di Republik Rakyat Lugansk atau LPR selama 24 jam terakhir. Selain itu, pasukan Rusia juga berhasil melenyapkan kelompok subversif dan pengintai Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja Ukraina seketika ikut dihancurkan. Lalu 3 kendaraan bermotor sistem artileri self-propelled Krep, Gvosdika, dan Akatsia, serta howitzer D-20 juga dihancurkan. Sementara itu, Rusia dikabarkan juga telah menghancurkan kendaraan yang dipasok dari negara barat untuk Ukraina di wilayah Donetsk Selatan. Berdasarkan rekaman yang beredar pada Sabtu 10 Juni 2023, kendaraan lapis baja Ukraina rusak parah, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letnan Jenderal Igor, menyebut tentara Ukraina telah kehilangan 9 tank, di antaranya tank 4 Macan Tutul, 11 kendaraan tempur infanteri, kemudian 5 IFV Bradley buatan Amerika Serikat, dan 14 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 kendaraan bermotor. Putin memerintahkan pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia mulai 7 hingga 8 Juli 2023. Hal ini menjadi pertama kalinya senjata nuklir dipindahkan keluar perbatasan Rusia. Putin juga meminta bantuan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko agar semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Senjata nuklir taktis itu akan dikirimkan setelah fasilitas khusus sudah siap. Terkait pengiriman ini, Lukashenko justru menyampaikan terima kasih. Pengerahan senjata nuklir taktis ke Belarusia dilakukan di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih juga belum selesai.
Pasukan Ukraina dilaporkan menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris yang menghancurkan pangkalan militer Rusia yang dicurigai. Pangkalan tersebut diduga sempat dikunjungi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada April lalu. Setidaknya 2 rudal Storm Shadow menghantam pusat rekreasi yang digunakan oleh militer Rusia sebagai markas besar di dekat Hennikels di wilayah Kherson yang diduduki. Namun rudal ketiga yang diluncurkan pasukan Ukraina telah ditangkis oleh pasukan udara Rusia. Sementara itu, Rusia mengklaim seorang wanita tewas dalam serangan tersebut. Sebuah video yang menunjukkan bangunan terbakar, ambulan dan alat pemadam kebakaran dilaporkan berada di lokasi kejadian. Markas militer itu ditempatkan secara strategis di dekat Arabaspit, sebidang tanah tipis yang menghubungkan wilayah Kherson ke semenanjung Crimea. Sebelumnya, Putin dicurigai melakukan kunjungan mendadak untuk bertemu dengan para komandan militernya di markas tersebut. Namun perjalanan ini memicu kecurigaan kuat bahwa ia telah menggunakan pemeran pengganti untuk menggantikannya karena ia tidak berani melakukan perjalanan ke zona perang sendiri di tengah-tengah paranoia atas pembunuhan atau serangan rudal. Pegawai Kementerian Darurat Rusia menyatakan turut memberikan bantuan ke zona banjir di bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Pihaknya turut mengirimkan sekira 75 ton makanan dan 30 ton air kemasan ke zona darurat. Berdasarkan laporan yang diterima, ketinggian air di Waduk Kakhovka terus menurun. Bahkan di sejumlah daerah mengaku kehabisan air. Dengan keadaan tersebut, Kementerian Darurat Rusia membantu layanan kota untuk memompanya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, pihaknya menggunakan peralatan pompa. Diketahui sekira 49.000 meter kubik kala itu dipompa keluar di Novaya Kakhovka. Dilaporkan secara keseluruhan 795 orang dan 344 unit peralatan terlibat dalam kondisi darurat di wilayah Kherson. Diketahui sebelumnya usai bendungan HPP Kakhovka ditembaki Ukraina, katup hidrolik hancur sehingga memicu pelepasan air yang tak terkendali dan menyebabkan banjir. Imbas fasilitas pembangkit listrik yang dihancurkan itu telah merusak lingkungan cukup parah. Selain itu juga menghanyutkan lahan pertanian di sepanjang sungai Dnieper. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan yang ditujukan ke HPP Kakhovka merupakan tindakan sabotase yang direncanakan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui militan Ukraina turut melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Seperti diketahui, serangan balasan tersebut sudah lama direncanakan dan dibanggakan Ukraina. Kendati demikian, Zelensky tak menyampaikan secara rinci terkait lokasi serangan balasan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Volodymyr Zelensky hanya mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun serangan balasan yang dilakukan tak memuat kemajuan. Dalam melakukan serangan balasan itu, Zelensky terus memberikan arahan. Selain itu, pihaknya juga mendesak pasukan Ukraina untuk terus melakukan perang. Sementara itu, staf umum Ukraina menyatakan pasukannya telah berupaya melakukan serangan sesuai rencana, yakni pasukan Ukraina telah memukul mundur serangan musuh di kawasan Bahmut dan kota Mariinka. Lanjut, pihaknya mengatakan dalam serangan balasan yang dilakukan Ukraina, kala itu pasukan Rusia terus mengalami kerugian besar. Namun kerugian tersebut berusaha disembunyikan oleh mereka. Militer Cina dan Rusia menggelar patroli udara bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur pada Selasa 6 Juni kemarin. Latihan ke-6 ini merupakan aktivitas tahunan yang berfokus pada kemampuan patroli udara strategis kedua negara tersebut. Mengutip Russia Today, Jepang serta Korea Selatan merespons dengan mengajak jet tempur mereka sendiri sebagai tanggapan. Cina dan Rusia secara teratur mengadakan patroli strategis udara bersama sejak 2019 lalu. Cina dan Rusia adalah negara-negara dengan ukuran yang besar dan keduanya berselisih dengan Amerika Serikat dan proksinya di berbagai teater. Baik itu Ukraina di Eropa atau Taiwan di Laut Cina Selatan. Ruang geografis Asia Timur Laut memiliki posisi yang unik karena merupakan satu-satunya wilayah di mana Cina dan Rusia berbagi perbatasan dengan Jepang. Ketika Tokyo mendorong dirinya ke arah remiliterisasi yang didukung Amerika Serikat, Tokyo semakin menjadikan dirinya sebagai musuh Moskow dan Beijing. Di sini kedua kekuatan bekerja sama melawan klien Amerika Serikat yang bangkit kembali tersebut.
Kepulauan yang membentuk wilayah Jepang adalah pos penting untuk dominasi Amerika atas Asia, memungkinkan proyeksi kekuatan langsung ke benua Eurasia yang menargetkan China dan Rusia, serta meluas ke selatan ke rangkaian pulau pertama yang dikritis di sepanjang pantai timur benua tersebut. Menyusul penyerahan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah negara tersebut menjadi negara bawahan untuk menampung pasukannya sendiri. Hal itu terjadi di tengah-tengah Perang Dingin yang muncul, mendirikan pangkalan militer di tangan Jepang dan menggunakan pelabuhan Jepang untuk kapal Amerika Serikat, termasuk kapal induk. Dengan demikian, baik China maupun Rusia tak ingin melihat kebangkitan Jepang yang mengundang kehadiran NATO ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan respons ganda dengan Tokyo menjadi prioritas tinggi, wilayah kepentingan yang saling tumpang tindih antar Beijing dan Moskow. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis tanpa batas, secara geografis berarti bahwa prioritas masing-masing dan bidang fokus mereka sangat berbeda. Perdana Menteri Justin Trudeau melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Sabtu lalu. Ia mengumumkan bantuan militer baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,4 triliun rupiah untuk Ukraina. Menurut Russia Today, Justin Trudeau ditemani bersama Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menyebut Ukraina sebagai ujung tombak yang menentukan masa depan abad ke-21. Pemerintah Kanada telah mengkonfirmasi rencananya untuk menyita dan mentransfer pesawat angkut Antonov 124 ke Kiev. Antonov 124 dimiliki oleh maskapai penerbangan Rusia Volga-Dnepr. Pengumuman tersebut muncul di tengah kunjungan mendadak Perdana Menteri Justin Trudeau ke Ukraina. Penyitaan aset penting tersebut adalah langkah pertama dari tindakan pemerintahan Kanada di bawah rezim penyitaan aset dirancang untuk memberikan tekanan tambahan kepada Rusia. Hal tersebut dikatakannya dalam siaran pers pada hari Sabtu lalu. AN-124 Ruslan telah disewa oleh pemerintah Kanada dari maskapai penerbangan Rusia untuk mengirimkan kargo tes COVID dari China pada tahun 2022. Ia mendarat di Toronto pada 27 Februari, hanya beberapa jam sebelum Kanada menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat Rusia. Dan telah di-ground sejak saat itu juga. Menteri Transportasi Omar Al-Gabra menegaskan, sejak awal pihaknya berdiri untuk rakyat Ukraina. Mereka menetapkan notam terhadap semua penerbangan yang dimiliki dan dioperasikan Rusia ke Kanada. Dalam pembicaraan dengan Trudeau, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih kepada warga Kanada atas dukungan mereka. Perjalanan Trudeau ke Kiev dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat berawak Rusia menghantam sasaran di luar ibu kota termasuk Odessa, Poltawa, dan Kharkiv. Sejak Februari 2022, Kanada berkomitmen sekitar 8 miliar dolar untuk mendukung pertempuran pemerintahan Kiev melawan Moskow, sembari memperlakukan beberapa putaran sanksi terhadap individu dan entitas Rusia. Dengan Volga-Dnepr ditambahkan ke daftar entitas Kanada yang terkena sanksi beberapa bulan lalu. Ottawa pun kini akan menyita aset dan mengelolanya sesuai dengan undang-undang federal. Dikatakan jika aset akhirnya diserahkan kepada mahkota, Kanada akan bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dalam opsi untuk mendistribusikan kembali aset tersebut. Pemerintah Kanada dikabarkan memberi perintah penangkapan pesawat angkut AN-124 Ruslan Rusia. Pesawat angkut tersebut saat ini berada di Ottawa dan akan disita untuk digunakan demi kepentingan Ukraina. Pemerintah Kanada disebut akan membuang aset tersebut sesuai dengan undang-undang federal. Keterangan itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Kanada dalam siaran persnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengunjungi Kiev mengumumkan penyitaan pesawat tersebut. Jika pesawat disita, Kanada bermaksud untuk bekerja sama dengan Kiev dalam masalah pemindahannya ke Ukraina. Pihaknya memberi kompensasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia di lokasi tersebut, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau memulihkan negara itu. Sementara itu, pesawat perusahaan Volga-Dnepr yang mengirimkan sejumlah tes virus corona dari China pada 27 Februari 2022 ditolak berangkat dari Kanada, di mana mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia pada hari yang sama. Perusahaan pemilik yang mendapat sanksi di Kanada menghentikan pesawat tersebut tahun lalu dan mengembalikan awak pesawat ke negara masing-masing.
Sebagai informasi, Antonov AN-124 Ruslan menjadi aset Rusia pertama. Ruslan digunakan otoritas Kanada untuk menguji mekanisme sanksi atau penangkapan dan penyitaan. Pada bulan April, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan Ottawa ingin menggunakan dana dari aset Rusia yang disita untuk membantu Kiev. Menurutnya, pesawat AN-124 yang diblokir di Kanada itu masuk dalam sanksi. Pasukan Ukraina telah menyerang beberapa tempat pengungsian sementara untuk korban banjir. Pengungsian tersebut merupakan tempat para korban banjir yang dievakuasi setelah jebolnya bendungan Kakhovka. Pejabat Gubernur wilayah Kherson Vladimir Saldo pada Sabtu pagi berbagi foto fasilitas yang hancur di lokasi tersebut. Serangan di tempat pengungsian di tepi kiri Sungai Dnieper dilakukan sekira pukul 5 pagi waktu setempat. Saldo menuturkan serangan tempat penampungan tersebut diduga menggunakan rudal Storm Shadow yang dipasok dari Inggris. Setidaknya ada 1 korban, seorang wanita menurut informasi awal. Desa pelabuhan Zelezny di Laut Hitam juga mengalami penembakan sengit dalam semalam. Bahkan sebuah hotel lokal yang menampung para pengungsi pun hancur. Pejabat gubernur membagikan beberapa foto fasilitas yang rusak berat serta video sebuah villa yang dilalap api. Sebelumnya pada hari Jumat, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka setelah beberapa roket menghantam pemukiman musim panas anak-anak di daerah yang sama. Menurut Saldo, responden pertama menemukan puing-puing Storm Shadow di tempat kejadian. Sementara itu, bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson hancur pada Selasa pagi. Beberapa orang tewas, sementara ribuan lainnya terkena banjir. Otoritas Kherson mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Saldo mengatakan total antara 22.000 hingga 40.000 orang berada di lokasi bencana. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis 8 Juni 2023. Sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Hal tersebut yang memicu upaya evakuasi massal di kedua sisi Sungai Dnieper. Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov menuduh Ukraina melakukan sabotase dengan sengaja. Dikatakan Ukraina melakukan upaya membuat Crimea jauh dari air minum dan mengalihkan perhatian dari serangan balasan Kiev yang gagal di Donbas. Amerika Serikat menuduh pemerintah Iran membantu membangun pabrik drone kamikaze di dekat Moskow. Hal ini jadi temuan intelijen Amerika Serikat yang dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat 9 Juni. Bahkan diduga pabrik di zona ekonomi khusus Alabuga Rusia dapat beroperasi awal tahun 2024. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 10 Juni, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengirim ratusan drone alias pesawat tak berawak atau UAV ke Rusia untuk digunakan perang dengan Ukraina. Pemerintahan Biden merilis foto satelit sebagai lokasi yang direncanakan dari pabrik drone. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Iran telah memperkuat kemitraan, salah satunya yaitu meningkatkan penjualan senjata. Selain itu, mengeksplorasi cara-cara untuk mengalahkan upaya pimpinan Amerika Serikat untuk mengisolasi kedua negara secara ekonomi. Pesawat Rusia mulai sering terbang di dekat wilayah NATO. Pada Kamis 8 Juni 2023 malam,